Santapan Harian Rabu, 25 Maret 2020. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Injil Lukas pasalnya yang ke-21, ayatnya yang ke-25 hingga ayatnya yang ke-33. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Firman-Mu adalah pelita bagi hidup kami. Terangilah kami dalam perenungan firman-Mu saat ini. Dalam Kristus Yesus, kami memohon. Amin. Lukas 21 ayat 25-33. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang. Dan di bumi, bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Perhatikanlah pohon ara atau pohon apa saja. Apabila kamu melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kamu tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga, jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Sahabat Santapan Harian, tanda-tanda seringkali menjadi ciri khusus bahwa sesuatu akan terjadi. Tanda-tanda itu bisa membuat orang menjadi takut, tetapi ada juga yang membuat orang bersemangat. Respon seseorang terhadap tanda bergantung pada caranya menafsirkan tanda tersebut. Perihal kedatangannya, Yesus memberitahukan kepada murid-Nya mengenai tanda-tanda di langit dan di bumi. Di langit, terlihat tanda pada matahari, bulan, dan bintang-bintang. Di bumi, laut bergelora, sehingga seluruh bangsa bingung dan takut. Manusia juga diliputi ketakutan dan kecemasan karena rentetan kejadian tersebut. Saat itulah orang akan melihat kedatangan Anak Manusia dengan kekuasaan dan kemuliaannya. Waktu itu akan menjadi hari penyelamatan bagi orang percaya. Karena itu, ketika semua tanda itu tergenapi, kita harus bangkit, sekaligus bangga menyambut kedatangan Kristus. Semua perkataan Yesus pasti akan terjadi. Kepastian ini disampaikan Yesus melalui sebuah perumpamaan. Sepasti tanda-tanda pergantian musim, demikian pula dengan kedatangan Kristus. Kedatangan Kristus pada hari Tuhan merupakan puncak hukuman bagi orang berdosa, tetapi tidak bagi orang percaya. Bagi orang percaya, kedatangan Yesus merupakan puncak dari pengharapan dan keselamatan dalam Yesus Kristus. Karena itu, tanda-tanda itu seharusnya membuat kita bangkit dan bertumbuh dalam iman menyambut kedatangannya. Kita seringkali takut, cemas, bahkan khawatir tentang banyak kejadian dalam dunia ini. Berita tentang bencana alam dan konflik antar bangsa seakan-akan tidak berujung. Berbagai peristiwa itu mungkin membuat kita bertanya,
mengapa semua itu harus terjadi. Firman Tuhan menegaskan bahwa semua itu seharusnya tidak membuat iman kita luntur, apalagi mati. Bangkit dan teguhlah dalam iman. Dunia boleh bergejolak, tetapi umat Allah semakin teguh bertumbuh dalam iman. Biarlah tanda-tanda terjadi, namun kita tetap teguh berpegang dalam iman kepada Kristus sampai akhir sambil percaya bahwa Dia senantiasa menyertai kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kuatkan dan teguhkanlah kami untuk percaya dan mengikutimu. Di dalam-Mu Kristus Yesus, kami berserah. Amin.